Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam peternak tangguh dari channelnya Seguntur Farm. Oke sahabat peternak tangguh, pada konten kali ini kita akan membahas tentang peternakan sapi di Sumatera Barat ya. Artinya di Sumatera Barat saat ini peternak sapi cenderung dari pantauan kami memelihara sapi-sapi dengan ukuran-ukuran jumbo, ukuran besar ya. Seperti sapi simental dan sapi limosin. Sebenarnya sapi khas ya dari Sumatera Barat itu adalah sapi lokal, artinya sapi pesisir. Kemudian dan banyak juga ya sapi Bali yang dipelihara oleh para peternak. Namun saat ini masyarakat sudah mulai berubah dalam melakukan usaha peternakan itu dengan memelihara sapi limosin dan sapi simental. Bahkan sapi-sapi lokal ya, yang indukannya ukuran besar itu di IB dengan sapi simental atau sapi limosin, sehingga menghasilkan anak cross ya, dengan persilangan, dan ukurannya sudah mulai besar. Kemudian perlu sahabat peternak tangguh ketahui ya, tentu yang mendasari para peternak untuk melakukan IB ya dengan sapi-sapi ukuran besar tentu mengharapkan hasilnya lebih, karena sapi lokal tentu dalam segi ukuran itu lebih kecil dibanding dengan ukuran sapi-sapi impor seperti sapi simental ataupun sapi limosin. Dalam segi keuntungan tentu sapi-sapi ukuran besar itu lebih untung ya ketimbang di sapi-sapi lokal yang ukurannya lebih kecil. Karena pertama ya, alasan masyarakat itu pemeliharaan ya, antara sapi lokal dan sapi impor itu sama ya, sama repotnya. Tetapi memang dalam satu sisi ya, pakan sapi impor itu lebih banyak dibanding dengan sapi lokal. Artinya ketika harus mengarit atau mencari rumput, itu sapi simental atau sapi limosin tentu akan lebih banyak makannya dibanding dengan sapi lokal. Tetapi itu tetap akan menjadi semangat tersendiri ya bagi seorang peternak, karena ketika menjual sapi limosin atau simental itu harganya jauh lebih tinggi, lebih mahal. Nah, tentu dalam segi keuntungan itu akan lebih banyak dibanding sapi lokal. Jadi itulah salah satu alasan peternak mulai beralih dari sapi lokal menjadi sapi simental atau sapi limosin yang ukurannya lebih besar. Kemudian dalam segi lamanya pemeliharaan itu hampir sama ya, antara sapi lokal maupun sapi impor. Kenapa? Karena justru sapi lokal dalam segi pertumbuhan itu lambat. Kalau segi kita bandingkan ya, keuntungan memelihara sapi impor dengan sapi lokal, bahwa sapi impor pertama pedet saja ya, yang umur 6 bulan itu sudah bisa dihargai 16 jutaan ya. Artinya itu tergantung ukurannya, kemudian kualitas sapi. Kalau semakin super tentu harganya semakin mahal. Kemudian kalau sapi lokal itu ya paling banter itu 9 jutaan ya. 7 atau 9 juta harganya. Artinya bisa 2 kali lipat dari harga sapi lokal. Tetapi kebanyakan masyarakat ya
untuk saat ini memang cenderung untuk melihara sapi impor karena mereka lebih tertarik dengan ukuran yang lebih besar. Kemudian apalagi di saat-saat sekarang ketika melihat channel-channel YouTube di media sosial sering diposting ya sapi-sapi ukuran besar. Nah, ini pemicu mereka lebih tertarik untuk memelihara sapi import seperti limusin atau simental. Tapi perlu diingat sahabat peternak tangguh, ketika peternak pemula yang ingin melakukan usaha peternakan, justru memang harus diukur kekuatan. Pertama dalam segi modal. Kalau modal untuk membeli sapi ukuran besar tentu lebih mahal. Artinya harga sapi lokal bisa 7 atau 9 jutaan, tetapi kalau ukuran sapi impor itu tentu di atas 10 jutaan harga, dan tergantung umur sapi kemudian ukuran sapi. Nah, ini perlu jadi pertimbangan. Kemudian yang kedua pertimbangan berikut adalah ketersediaan pakan. Kalau pakan di wilayah atau tempat kita melihara sapi pakan kurang, apalagi kalau kita mengandalkan rumput yang bukan yang kita tanam ya. Artinya kita mencari rumput di area-area persawahan masyarakat atau di tempat tumbuh-tumbuhnya rumput, itu harus menjadi pertimbangan sebab nanti kita akan mengalami kesulitan. Tetapi itu juga pertimbangkan jumlah sapi yang akan dipelihara. Semakin banyak jumlah sapi, tentu makanan yang akan kita cari tentu akan lebih banyak. Dan perlu juga sahabat peternak pertimbangkan ya. Ini mungkin solusi alternatif ketika kita sulit untuk mendapatkan pakan hijauan ya. Itu saat sekarang peternak sudah mulai beralih untuk makan tanpa hijauan ya. Artinya dengan seperti pelet. Artinya hampir sama dengan melihara ayam. Artinya untuk ukuran sapi-sapi besar tentu bisa 4 kilo dalam sehari makanannya. Tapi kalau dibandingkan dengan membeli rumput, kita akan lebih untung dengan menggunakan pakan jenis pelet. Ini tidak dalam segi efisiensi waktu tentu akan lebih efisien. Kemudian segi biaya juga akan lebih untung. Nah, ini perlu menjadi pemikiran ya bagi sahabat-sahabat yang akan melakukan usaha peternakan, peternak pemula, untuk melakukan usaha peternakan sapi. Artinya bahwa jangan dihitung repotnya dulu. Nah, nanti ada solusi-solusi alternatif. Artinya pada saat sekarang sudah bisa memakai pelet ya. Dan ini perlu menjadi pemikiran untuk kaula muda bagaimana membuat pelet untuk sapi. Artinya nutrisi-nutrisi apa saja yang dibutuhkan atau bahkan adonannya apa-apa saja yang dibutuhkan untuk membuat pelet. Sehingga kita bisa sediakan pakan alternatif untuk usaha peternakan kita. Jadi kita tidak lagi mengandalkan pakan hijauan. Karena pakan hijauan tentu akan lebih ada pertimbangan-pertimbangan tertentu. Pertama dalam segi waktu untuk mencari rumput, kemudian harus menyediakan lahan. Kalau kita mau menanam rumput harus menyediakan lahan yang cukup luas untuk banyak sapi. Tapi kalau sepakan sistem pelet tentu tidak seperti itu. Jadi ini keuntungan ya. Kemudian dalam sisi lain ya sahabat peternak tangguh, kebanyakan masyarakat kita ya, dalam melihara sapi itu memang masih cenderung tradisional. Artinya masih secara semi intensif melakukan usaha peternakan. Artinya masih dibawa ke luar kandang, kemudian diletakkan di tempat yang banyak rumput. Kalau ya itu punya lahan untuk meletakkan sapi. Kalau tidak,
tentu pertimbangannya harus secara intensif. Nah, kalau secara intensif tentu keuntungan sahabat peternak tangguh ya. Artinya kita memelihara sapi dengan menggunakan pakan alternatif tadi, itu pakan tanpa ngarit, pakan tanpa hijauan. Artinya menggunakan sistem pellet. Justru di daerah-daerah Jawa, Lampung itu sudah ada yang menerapkan sistem pakan dengan menggunakan pellet. Dan itu bisa keuntungannya besar dibandingkan dengan menggunakan pakan hijauan. Saya kira itu mungkin untuk hari ini wacana-wacana ya tentang peternakan. Mudah-mudahan ini menjadi inspirasi untuk peternak pemula. Salam peternak tangguh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.